تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita memohon kepada Allah semoga ayat-ayat yang kita pahami dapat menambah iman dan takwa kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Sekarang kita masuk ayat 106. Kita baca sampai 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور. Baik, ayat sebelumnya, ayat 104, perintah yang ditujukan oleh Allah kepada orang beriman untuk melakukan 3 perkara. Yang pertama, yad'una ilal khair, ya, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan alias dakwah, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf, ya, memerintahkan orang lain, terutama orang yang berada di dalam kekuasaannya atau di di dalam kekuatannya untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian yang ketiga, perintah Allah untuk melakukan apa? Yanhauna 'anil munkar, nahi munkar. Ada orang yang melakukan amar ma'ruf saja tapi tidak nahi munkar. Jadi kerjanya ngajak orang berbuat baik, ya, memerintahkan orang berbuat baik, tapi dia tidak nahi munkar. Jemaah rahimakumullah. Ada yang nahi munkar. Jadi dia tidak bisa melihat orang yang berbuat buruk, ya, maka dia langsung melakukan nahi munkar. Nah, yang afdal adalah 3-tiganya. Pertama mengajak, kemudian yang kedua memerintah, kemudian yang ketiga melarang untuk melakukan perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Siapa yang melakukan 3 perkara tersebut di antara orang beriman, Allah mengatakan mereka adalah orang yang beruntung. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, Bapak Ibu, kalau ada orang beriman tidak melakukan 3 perkara ini, Allah mengatakan dia adalah orang beriman yang tidak beruntung. Jemaah rahimakumullah, alias orang beriman yang rugi, ya. Jadi rugi kalau kita hidup bertahun-tahun tetapi tidak kita sisihkan hidup kita untuk dakwah. Kemudian ayat 105, Allah memperingatkan orang beriman untuk tidak berpecah belah, berselisih sebagaimana berselisihnya ahlul kitab. Padahal sudah datang penjelasan yang nyata
kepada mereka. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Karena kunci dakwah, jamaahkumullah, kunci dakwah itu bisa berdiri kokoh di tengah-tengah umat Islam, ya. Apabila umat Islam ini tidak tafarruq dan tidak ikhtilaf, tidak berpecah belah dan tidak berselisih. Kalau umat Islam ini berselisih, berpecah belah, maka dakwah tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ibarat ada sekelompok orang membangun lembaga, tapi di antara mereka ada perpecahan, ada tafarruq, ada perselisihan, maka lembaga itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jemaah rahimakumullah. Nah, anggaplah dakwah ini lembaga, ya, proyek, jemaah rahimakumullah, proyek umat Islam bersama, karena dengan dakwah Islam akan terus tersebar, ya, Islam akan terus eksis, Bapak Ibu. Tapi kalau umat Islamnya berpecah belah, tafarruq, ikhtilaf, maka proyek dakwah ini tidak akan berjalan dengan baik, jemaah. Makanya Allah melarang orang beriman tafarruq dan ikhtilaf. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan mereka, bagi mereka yang melakukan tafarruq, ikhtilaf, berpecah belah, berselisih, ya, bermusuhan, mereka adzabun azim, mendapatkan azab yang besar, yaitu azab neraka. Baik. Ayat 106. Kapan azab neraka, azab yang besar itu ditimpakan oleh Allah kepada orang yang tafarruq dan ikhtilaf, Bapak Ibu, yaitu yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Azab itu terjadi pada hari ketika ada wajah yang putih, dan pada hari itu pula ada wajah yang hitam. Berarti hari apa? Hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Itulah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Baik. Yauma tabyaddu, pada hari itu, tabyaddu, putih, ada wajah yang, tabyaddu wujuhu, ada wajah-wajah yang putih, wa taswaddu wujuh, dan ada wajah-wajah yang hitam. Kalau di terjemahan letterlock, maknanya pada hari itu, hari kiamat, tabyaddu, ada putih, wujuhun, wajah-wajah. Ada yang putih, wujuhun, wajah-wajahnya, wa taswaddu, dan ada yang hitam, wujuhun, wajah-wajahnya. Jemaah rahimakumullah. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai yauma ini isti'naf, Bapak Ibu, ataukah muta'alliqah, ya. Kalau isti'naf berarti maknanya adalah kata permulaan. Maknanya kalau isti'naf, ingatlah hari di mana ada wajah yang putih pada hari itu dan ada wajah yang hitam pada hari itu. Jadi kalau ada terjemahan mengartikan ingatlah hari kiamat, nah berarti yauma ini dijadikan sebagai jumlah isti'naf, kalimat yang menunjukkan permulaan. Jadi dia tidak berkaitan dengan sebelumnya, Bapak Ibu. Tapi kalau diartikan pada hari itu ada wajah-wajah yang putih dan ada wajah-wajah yang hitam, berarti ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, bukan isti'naf, bukan permulaan. Berkaitan dengan ayat wa ulaika lahum adzabun azim. Kapan azab yang besar itu ditimpakan kepada mereka? Yaitu pada hari tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jamaahumullah. Jadi di sini bisa diartikan ingatlah atau pada hari itu. Baik. Di sini menunjukkan bahwa kelak pada hari kiamat hanya ada dua golongan manusia. Ya, beda dengan sekarang, Bapak Ibu. Sekarang banyak sekali golongan, ya kan? Banyak sekali kelompok. Tapi bahkan di tingkatan yang kecil itu ada kelompok masing-masing, ya kan? Misalnya kendaraan ada kelompoknya, yang punya mobil Brio gitu kan, kumpul jadi satu, Mercy jadi satu, BM. Jadi ada kelompok masing-masing di dunia, dan banyak sekali kelompok, jamaah rahimakumullah, ya. Nah, di akhirat atau pada hari kiamat itu hanya ada dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama tabyaddu wujuh, kelompok yang wajahnya putih,
Kelompok yang kedua, kelompok yang wajahnya hitam. Nah, putih dan hitam ini bukan menunjuk kepada fisik Bapak Ibu, ya. Bukan berarti wajahnya berwarna putih, bukan ya. Atau wajahnya menjadi hitam. Jemaah rahimakumullah. Ini menunjukkan lebih kepada ekspresi, ya. Lebih kepada karena mengekspresikan gembira atau sedih itu biasanya dengan wajah, ya kan, bukan dengan tangan, ya kan. Nggak ada orang mengekspresikan gembira itu dengan tangan, Pak, ya kan, tangannya ke atas tapi wajahnya sedih gitu, nggak ada. Jemaah rahimakumullah. Ekspresi gembira atau sedih itu mesti dengan wajah. Makanya untuk melihat orang itu gembira atau sedih, lihat apanya? Wajahnya, jangan dilihat pakaiannya, jangan dilihat uangnya, ya kan, jangan dilihat rumahnya. Karena ada orang rumahnya besar tapi wajahnya cemberut terus Bapak Ibu, ya kan. Ada orang juga rumahnya kecil, ya kan, rumahnya kecil sederhana tapi wajahnya sumringah terus. Jemaah rahimakumullah, ya. Makanya yang disebut oleh Allah adalah wajah. Nah, kalau di ayat lain, ya, di ayat lain di surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 24, Allah juga menggambarkan wajah manusia pada hari kiamat. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu ada wajah nadhirah yang berseri-seri. Berarti ayat ini surah Ali Imran ayat 106 ditafsirkan oleh surah Al-Qiyamah ayat 22. Bahwa wajah yang putih itu maksudnya adalah wajah yang berseri-seri, bahagia. Jemaah rahimakumullah. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin basirah ayat 24-nya. Dan pada hari itu juga ada wajah basirah. Basirah ini apa ya? Wajah yang stres. Ya, jangan pernah lihat enggak orang yang kalau wajahnya itu menunjukkan dia stres, dia bingung, dia banyak masalah. Itu namanya basirah, Bapak Ibu. Ya, kadang dia ajak ngomong itu enggak nyambung. Jemaah rahimakumullah. Hah? Enggak nyambung, kenapa? Wajahnya kusut, banyak pikiran, tertekan. Jemaah rahimakumullah. Itu namanya basirah. Jadi ada wajah yang ceria, ada wajah yang stres, yang kusam, yang susah. Jemaah rahimakumullah. Kalau di surah Abasa, Allah menggambarkan musfirah, sumringah. Wujuhu yawma idzim musfirah. Wajah manusia pada hari itu ada yang musfirah. Musfirah artinya ya sumringah, mengeluarkan cahaya, Bapak Ibu. Asfar itu adalah cahaya yang muncul di pagi hari. Jemaah rahimakumullah. Ya. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Masih di surah Abasa. Dan ada juga wajah-wajah pada hari itu ghabarah. Ghabar ini dari kata gubar artinya debu. Jadi seakan-akan wajahnya itu terkena debu, kusut, kusam, susah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang terakhir, wujuhu yawma idzin khashi'ah, wujuhu yawma idzin na'imah. Surah apa itu? Hah? Hal ataka hadithul ghashiyah. Al-ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Terus di bawahnya di ayat 8-nya wujuhu yawma idzin na'imah. Nah, kalau di surah Al-Ghasyiyah Allah menyebut ada wajah yang khasyi'ah, yang tertunduk malu hina, yaitu wajahnya orang-orang kafir. Allah juga mengatakan wujuhu yawma idzin na'imah. Ada wajah-wajah na'imah. Na'imah artinya penuh dengan kenikmatan. Ya, orang kalau dapat kenikmatan wajahnya sumringah. Jemaah rahimakumullah. Nah, jadi ayat ini 106 surah Ali Imran ditafsirkan oleh surah Al-Qiyamah, kemudian surah Abasa dan surah Al-Ghasyiyah. Sehingga yang dimaksud oleh ayat ini Bapak Ibu bukan wajahnya berwarna putih, buatan. Ya, bukan begitu. Ya, tapi ini menunjukkan apa? Ekspresi, menggambarkan bahwa orang tersebut bahagia. Nah, orang bahagia ini jemaah rahimakumullah biasanya
Orang itu langsung berubah 180 derajat ekspresi wajahnya Bapak Ibu. Kapan itu? Ketika dia menyangka bahwa dia tidak selamat tapi ternyata dia dikabarkan selamat. Itu berubah, Pak. Ya. Ketika dia menyangka dia tidak lulus, ya kan? Dia menyangka kayaknya saya nggak lulus, ini kemarin susah banget ngisi pertanyaan soal-soal itu. Subhanallah, ketika diumumkan, dikabarkan dia lulus, wajahnya langsung berubah. Jemaah rahimakumullah. Nah, berubah yang awalnya mengkerut, ya kan? Mengkerut hitam kan kalau wajah itu mengkerut Bapak Ibu jadi hitam. Jemaah rahimakumullah, kelihatan hitam tiba-tiba berubah mekar, sumringah, putih. Makanya di sini menggambarkan bahwa orang yang wajahnya putih pada hari kiamat, mereka adalah orang yang mendapatkan kabar bahwa dia masuk surga. Kemudian watas waduju, dan juga ada wajah-wajah yang gelap, yang hitam. Ini menunjukkan bahwa mereka sedih atau marah. Jadi orang kalau wajahnya hitam ini dalam bukan wajahnya berwarna hitam ya. Itu perumpamaan daripada dua. Yang pertama tertekan atau sedih, yang kedua Bapak Ibu marah. Nah, misalnya yang marah ini Allah sebutkan dalam surah An-Nahl. Ketika orang kafir zaman jahiliyah, orang Arab jahiliyah dikabarkan bahwa dia punya anak perempuan, wajahnya langsung berubah menjadi hitam. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika salah seorang di antara kalian dikabarkan bahwa anaknya yang lahir perempuan, karena orang Arab jahiliyah nggak suka anak perempuan. Walla wajhuhu muswaddan, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi hitam, wa huwa kadhim, dan dia marah. Dia nggak terima. Nah, adapun hitam di dalam ayat ini bermakna bahwa orang kafir itu pada hari kiamat dikabarkan bahwa mereka masuk neraka, mereka akan disiksa oleh Allah, maka wajahnya berubah menjadi stres, wajahnya berubah menjadi sedih, susah, hina. Jemaah rahimakumullah. Auzubillah min zalik. Kemudian Allah menceritakan kondisi orang yang wajahnya hitam terlebih dahulu, ya. Baru setelah itu di ayat 107 Allah menceritakan kondisi orang yang wajahnya putih. Jemaah rahimakumullah. Ya, kenapa yang hitam dulu yang diceritakan oleh Allah? Dan seringkali ketika Allah menyebut dua golongan pada hari kiamat, surga dan neraka, ahli surga atau ahli neraka, itu yang pertama disebut kebanyakan ahli neraka. Karena memang penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga. Bahkan dikatakan dalam hadis yang sahih Bapak Ibu, jika Nabi Adam itu punya keturunan 1000, ya, maka satu masuk surga, sedangkan 999 itu masuk neraka. Jemaah rahimakumullah. Artinya lebih banyak penghuni neraka daripada penghuni surga. Ini dalil Pak, bahwa sesuatu yang banyak itu belum tentu benar, ya kan? Mentang-mentang banyak, ya kan, banyak pengikutnya, banyak followernya, lalu kita mengatakan, oh itu benar. Tidak, karena penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga. Jemaah rahimakumullah. Makanya Allah ceritakan yang wajahnya hitam terlebih dahulu. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Maka adapun orang yang hitam wujuhuhum, wajah-wajah mereka, dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum. Akafartum, kenapa kalian kufur, ba'da imanikum, setelah iman kalian. Kata ulama, iman yang dimaksud oleh ayat ini iman fitrah, bukan iman akidah Bapak Ibu. Iman itu ada dua ya. Ada iman akidah, iman karena ilmu. Yang kedua iman karena fitrah. Nah, secara fitrah semua manusia beriman atau tidak? Beriman, karena sebelum lahir Allah SWT sudah mengambil janji kepada ruh yang ada di dalam rahim itu. Kamu mau beriman kepadaku, mengakui aku sebagai Tuhan atau tidak? Kalau iya, aku akan keluarkan kamu ke dunia.
Jadi secara fitrah semua manusia beriman. Bahkan Nabi mengatakan setiap anak yang lahir apa? Fitrah. Jemaah ya. Jadi kalau ada anak non muslim yang meninggal sebelum dia baligh, Bapak Ibu, maka dia dihukumi fitrah. Kelak pada hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau dia mati sebagai anak non muslim, anak dari non muslim, Bapak Ibu, dia tidak boleh disolatkan, tetap tidak boleh disolatkan. Jemaah rahimakumullah, ya. Baik. Jadi iman itu ada dua, ada yang iman fitrah. Jadi semua manusia secara fitrah awalnya beriman, tetapi setelah dia baligh, setelah dia berakal, ya, akil baligh, dia memilih untuk meninggalkan imannya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, akafartum ba'da imanikum. Kenapa kalian kufur, ingkar, padahal sebelumnya kalian telah menyatakan iman. Jemaah rahimakumullah. Nah, pertanyaan ini kata ulama menunjukkan taubih. Taubih itu apa ya? Mencela, Bapak Ibu. Mencela, kemudian wat tandim, dan membuat orang itu menyesal. Ya. Nah, sehingga dari ayat ini ulama menyimpulkan bahwa orang yang masuk neraka itu tidak hanya diazab oleh Allah badannya, tapi psikologinya juga diazab sama Allah. Ya. Dengan pertanyaan ini, akafartum ba'da imanikum. Ya. Sehingga dia sangat merasa menyesal sekali, kemudian tertekan, ya kan? Dan dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa ya kok aku kafir padahal aku sebelumnya beriman, dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Jadi mereka itu disiksa oleh Allah tidak hanya badannya tapi juga psikologinya. Adapun siksaan di dunia, jemaah rahimakumullah, kadang yang tersiksa itu badannya tapi psikologinya enggak. Ada orang sakit, Bapak Ibu, ya, sakit parah tapi psikologinya tenang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Dia tersiksa badannya tapi hatinya tidak tersiksa. Ada yang sebaliknya, badannya sehat tapi hatinya tersiksa, psikologinya tersiksa, tertekan. Yang parah itu ya dua-duanya. Kalau udah dua-duanya itu cepat mati biasanya, Pak. Ya. Tersiksa badannya dan juga tersiksa psikologinya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Tapi kata Nabi, sumber permasalahan badan itu sebenarnya dari hati. Karena Nabi mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya benar, maka fisiknya juga akan benar. Kalau hatinya sehat, fisiknya sehat. Kalau hatinya sakit, maka fisiknya juga sakit. Kalau hatinya rusak, maka fisiknya rusak. Jemaah rahimakumullah. Jadi sumber segala penyakit itu sebenarnya dari psikologi, jemaah rahimakumullah. Ya. Dan kita nggak bisa tenang hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Mana ada orang tenang hidup di dunia ini? Nggak ada, Pak. Dunia ini memang tidak ramah. Jangan banyak pikiran. Ya nggak bisa. Gimana hidup nggak mikir, Bapak Ibu? Jemaah rahimakumullah. Yang bisa membuat kita tenang itu apa? Ketika kita dekat kepada Allah. Tapi ketika kita mengejar dunia, berkecimpung dengan dunia, otomatis pikiran kita akan semakin ruwet. Jemaah rahimakumullah. Kita ini kalau ngejar dunia, Pak, semakin kita ngejar dunia, semakin kecil kebahagiaan kita. Semakin kecil ketenangan kita, jemaah rahimakumullah. Sebaliknya kalau kita mengejar akhirat, maka semakin besar ketenangan dan kebahagiaan kita, jemaah rahimakumullah. Ya. Saya pernah bertemu dengan orang kaya luar biasa. Terus saya tanya, gimana Pak perasaan jadi orang kaya itu? Aduh, tambah ruwet katanya. Karena mikirin ini banyak. Jadi bertambah harta, bertambah aset, bertambahnya aset, bertambah pikiran. Jemaah rahimakumullah. Ya, mungkin kita akan mengatakan enak ya dia kaya itu, tenang, bahagia. Ternyata dia apa? Tidak nyaman. Ya. Banyak pikiran ruwet, kadang jam 1 belum bisa tidur. Jemaah rahimakumullah. Dia mikirkan bagaimana usaha bisnis ini bisa berkembang dan terus bertahan. Jemaah rahimakumullah. Makanya yang enak itu ya paket hemat, Bapak Ibu.
Ya kan? Kalau kita masuk ke warung atau ke restoran kan ada paket hemat itu. Murah tapi dapat semuanya, Pak. Cuman ya sedikit. Ya, sedikit jemaah rahimakumullah. Baik. Makanya kalau ada orang ya kaya enggak, kemudian sehat alhamdulillah dan seterusnya, pokoknya semua hampir tidak ada yang yang terkendala dalam hidupnya, Bapak Ibu. Nah, itu mungkin dia sedang dikasih paket hemat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi enak itu paket hemat ya. Nah, kok sampai ke paket hemat ini gimana, Jam? Nah, baik. Jadi pada dasarnya semua manusia itu beriman kepada Allah. Makanya ketika mereka masuk neraka, mereka dicela oleh Allah dengan kalimat akafartum ba'da imanikum. Ini menunjukkan bahwa mereka disiksa secara psikologi, Bapak Ibu. Ya. Jadi penghuni neraka itu disiksa secara psikologi dan juga disiksa secara fisik. Nah, di ayat berikutnya, fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab. Kalau bahasa kita itu ya, rasain lo. Kalau bilang begitu, ya, kalau lo bilang begitu itu tandanya apa yang bilang itu? Marah, Bapak Ibu. Ya, rasain lo ya. Nah, itu menunjukkan bahwa yang menghukum itu sedang marah. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa malaikat yang menjaga neraka, ya, sedang marah kepada mereka yang di dalam neraka. Makanya malaikat mengatakan fadzuqul adzab, rasakanlah azab itu, bima kuntum takfurun, sebab kalian kafir atau ingkar. Jemaah rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa penjaga nerakanya marah. Bahkan dikatakan dalam ayat yang lain, alaiha malaikatun ghiladun. Neraka itu dijaga oleh malaikat ghiladun yang senantiasa marah. Ya, ibu-ibu, jenengan kalau tinggal di rumah besar, makanan enak, pembantu banyak, tetapi suami yang suka marah-marah, gimana? Tenang no buatan? Buatan kan? Kalau rumahnya kecil, makanan sederhana, tidak punya pembantu, tapi suaminya kalem, tenang no buatan? Alhamdulillah, Pak, tenang, Pak. Jadi pokok kita kalem itu tentang istri kita, Pak, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, subhanallah. Bagaimana dengan penghuni neraka, Bapak Ibu? Mereka tidak hanya disiksa badannya, tapi setiap saat mereka dimarahin, dikasarin oleh malaikat penjaga neraka. Nauzubillah min zalik. Ya, makanya tidak ada azab yang lebih besar daripada azab neraka. Kemudian wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Nah, di ayat ini Allah bercerita tentang kondisi orang yang wajahnya putih. Wa ammal ladzina biyaddat, adapun orang-orang yang putih wujuhuhum, wajahnya, maksudnya orang yang putih wajahnya, kata ulama ada dua di hari kiamat itu. Ada yang umum, ada yang khusus, Bapak Ibu. Yang umum itu semua orang beriman, semua orang muslim dari zaman Nabi Adam sampai muslim terakhir wajahnya putih. Wajahnya putih, jemaah rahimakumullah. Ya, sumringah. Kemudian yang kedua, ada putih pada hari kiamat itu yang bersifat khusus, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Wajahnya tidak hanya putih tapi juga bercahaya, mengeluarkan cahaya. Jemaah rahimakumullah. Jadi apabila pada hari kiamat kelak ada wajah-wajah yang bercahaya, bahkan bukan hanya wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya, jemaah rahimakumullah, berarti itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam suatu riwayat ada beberapa amalan secara khusus ya yang menyebabkan seseorang itu bercahaya pada hari kiamat, jemaah rahimakumullah. Yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud,
orang yang datang ke masjid pada waktu yang gelap, berarti isya dan subuh. Ya. Nabi bersabda, "Basyiril masya'in fi dhulam ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Sampaikan kabar gembira kepada orang yang datang ke masjid di waktu yang gelap bahwa mereka mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu menyempurnakan basuhan wudu. Menyempurnakan basuhan anggota wudu, ya. Jadi kalau basuh anggota wudu itu sunnahnya lebih dari batasnya. Kalau tangan kan sampai siku, jadi sunnah lebih dilebihkan dari batasnya agar semakin panjang cahayanya. Jemaah rahimakumullah. Nabi bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjilina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan datang ghurran. Ghurran itu wajahnya bercahaya, muhajjilin kakinya juga bercahaya. Jadi di atas bercahaya, di bawah juga bercahaya. Dari mana cahaya itu? Min atharil wudu, dari bekas wudu. Jamaah rahimakumullah. Ya, bercahaya pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, ahlu yaumil jum'ah. Orang yang menghidupkan hari Jumat, ahli Jumat. Itu orang yang sholat Jumat, orang yang banyak salawat, banyak baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka hari Jumat akan datang pada hari kiamat, kemudian bercahaya dan memberikan cahaya kepada orang-orang yang menjadi ahlinya. Bapak Ibu, ini disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat yang disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, jemaahullah, riwayat Imam Al-Qurtubi. Kemudian jemaahullah, yang keempat, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Kata Nabi, "Man qara'a surat Al-Kahfi kanat lahu nuran ila yaumil qiyamah." Siapa yang baca surah Al-Kahfi, maka dia mendapatkan cahaya sampai hari kiamat. Jadi cahaya Al-Kahfi itu ikut dia sampai hari kiamat. Jemaah. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, yaitu asyaibu fil Islam. Asyaibu fil Islam, uban dalam keadaan Islam. Jadi orang yang beruban, yang mana dia orang Islam, orang Muslim, maka ubannya itu nanti pada hari kiamat akan bercahaya. Makanya makruh mencabut uban, Pak. Kalau menggunting atau memendekkan boten nopo-nopo. Yang makruh niku mencabut, dicabuti ubannya. Ya rahimakumullah. Nah, uban itu cahaya, Bapak Ibu. Ya, laki-laki itu kelihatan cahayanya kalau dia sudah beruban, Pak. Iya, benar. Coba saya ini, lihat saya, kan masih muda, belum ada ubannya. Coba. Belum banyak cahayanya, Bapak Ibu. Tapi kalau sudah beruban itu, ya kan? Apalagi dia orang soleh, orang berilmu, itu tambah bersinar, tambah bercahaya, tambah berwibawa kalau beruban itu. Jemaah rahimakumullah. Makanya orang tua udah keriput tapi nggak ada ubannya, itu kurang wibawanya. Kurang wibawanya, jemaah rahimakumullah. Ya. Yang berwibawa itu kalau sudah beruban. Makanya laki-laki itu akan berwibawa kalau dia beruban. Makanya jangan cabut ubannya, Pak. Ya. Dan tidak boleh semir uban dengan warna hitam. Ya. Tidak boleh, Bapak Ibu. Kata Nabi, "Man syabba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Siapa yang beruban dalam keadaan dia muslim, dia taat kepada Allah, maka uban itu akan menjadi cahaya bagi dia pada hari kiamat. Kemudian yang keenam, termasuk juga yang menyebabkan cahaya pada hari kiamat adalah ramyul jimar, melempar jumrah. Ini bagi yang haji. Ya. Melempar jumrah itu apa artinya? Melempar batu, Bapak Ibu. Melempar batu. Intinya jatuh ke sungai walaupun nggak kena itu nggak masalah, jemaah rahimakumullah. Bukan melempar setan. Kata orang kan melempar jumrah itu melempar setan. Nggak tahu itu riwayat dari siapa. Ya kan? Kemudian yang ketujuh, melempar anak panah fi sabilillah, di jalan Allah. Ini bagi yang berperang. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, al-mahabbatu fillah, saling mencintai karena Allah. Ini amalan khusus yang disebut oleh Nabi akan menjadi sebab cahaya bagi seseorang
kelak di hari kiamat. Jazakumullah. Nah, bagi orang yang wajahnya putih pada hari kiamat, wajahnya bercahaya, wajahnya putih, maka Allah mengatakan fa fi rahmatillah. Mereka berada di dalam rahmat Allah. Subhanallah, dalam ayat ini Allah mengatakan fa fi. Fa fi itu maknanya di dalam, Bapak Ibu. Kalau umumnya di dalam itu menunjukkan bahwa dia senantiasa dikelilingi oleh rahmat Allah. Allah tidak mengatakan maka dia mendapatkan rahmat Allah. Karena kalau dapat, Bapak Ibu, belum tentu senantiasa, belum tentu dikelilingi. Nah, kalau disebut di dalam rahmat Allah, berarti maknanya dia senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Apa yang dimaksud rahmat Allah dalam ayat ini? Nah, tentu yang dimaksud adalah surga. Jemaah rahimakumullah. Ya, surga. Jadi fa fi rahmatillah ay fi jannatillah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama dia berada di dalam surga? Hum fiha khalidun. Hum, mereka, fiha, di dalam surga, khalidun, kekal selama-lamanya. Subhanallah. Puncak kebahagiaan itu adalah kekekalan, Bapak Ibu. Makanya Nabi Adam kan digoda oleh iblis supaya makan buah di surga itu kan. Apa yang dijadikan motif oleh iblis? Kekal, makanlah buah itu, kamu akan kekal di surga. Karena memang yang dicari oleh manusia adalah kekekalan, jemaah rahimakumullah. Ya, yang dicari itu kekekalan, Bapak Ibu. Kita punya uang tidak seberapa tapi kekal, itu lebih baik daripada punya uang banyak tapi sementara. Jemaah rahimakumullah. Kekekalan itu yang dicari oleh manusia. Jemaah rahimakumullah. Buat apa uang banyak tapi sementara? Dapat setahun habis, hilang. Mendingan punya uang yang biasa, sederhana, tidak banyak juga tidak sedikit, Bapak Ibu, tetapi kekal. Cukup terus sampai akhir hayatnya. Jemaah rahimakumullah. Karena yang dicari oleh manusia itu adalah kekekalan. Makanya puncak kenikmatan di surga itu adalah ketika Allah mengatakan hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Natluha 'alaika bil haqq, yang kami bacakan 'alaika kepadamu Muhammad bil haqq, dengan benar. Siapa yang membacakan kepada Nabi? Malaikat Jibril. Makanya Allah menggunakan kata kami di sini. Ya. Walaupun kami ini bermaksud kepada Allah, Bapak Ibu. Ya. Jadi kata ulama, wakil itu kedudukannya sama dengan yang mewakilkan. Makanya yang mewakilkan walaupun dia tidak melakukan atau tidak mengucapkan, dia boleh mengatakan saya yang mengatakan itu. Jemaah rahimakumullah. Sebagaimana Allah mewakilkan tilawah Al-Qur'an kepada Nabi, ya, untuk dibacakan kepada Nabi, Allah wakilkan kepada malaikat Jibril. Jemaah rahimakumullah. Natluha 'alaika bil haqq, kami bacakan kepadamu Muhammad bil haqq, dengan benar. Apa yang dimaksud dengan bil haqq, dengan benar? Nah, kata ulama, nampaknya ayat ini untuk menyinggung orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau baca kitab Taurat nggak benar, Bapak Ibu. Biasanya dipelintir ayatnya, atau bacaannya benar tapi maknanya yang dipelintir. Jemaah rahimakumullah. Sedangkan Al-Quran dibacakan oleh malaikat Jibril itu nggak ada yang dipelintir. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Benar bacaannya, benar juga maknanya. Ya. Oleh karenanya Allah dan Rasulnya mencela orang yang baca Quran tapi nggak benar, nggak bagus bacaannya. Nggak bagus itu dalam pengertian bacaannya bisa merubah makna. Kan ada orang baca geremeng-geremeng, Pak. Orang baca Quran geremeng-geremeng, itu sama saja dia merendahkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak jelas bacaannya. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia, seandainya itu bahasa Indonesia zaman Allah, itu enggak bisa dipahami. Enggak bisa dipahami, Bapak Ibu. Ya.
Itu karena Al-Quran yang dibaca bahasa Arab dan orang jelas atau tidak jelas, orang nggak paham, maka kedengarannya seperti syiar, padahal itu sebenarnya merendahkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka baca Quran itu dengan jelas, pelan, dengan tenang. Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, baca dengan tartil, Bapak Ibu. Wallahu yuridu dzulmal lil alamin, dan Allah tidak menginginkan zalim lil alamin, kepada seluruh alam. Artinya Allah tidak akan melakukan kezaliman kepada makhluknya, karena yang dimaksud alamin adalah semua makhluknya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi zalim itu bukan pembawaannya Allah. Beda dengan manusia, Bapak Ibu. Manusia itu diciptakan oleh Allah membawa sifat apa? Zalim, jamaah. Kita ini pasti pernah zalim, Pak. Kalau kita belum pernah zalim dan suatu saat kita akan melakukan kezaliman, minimal kita zalim terhadap diri kita sendiri, jamaah rahimakumullah. Ya. Tetapi zalim itu tidak ada dalam zat Allah, sifat Allah. Makanya Allah mengatakan wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, ini kalimatnya didahulukan, Bapak Ibu. Kan yang benar kalau dalam bahasa Indonesia itu milik Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu semua milik Allah. Jadi milik Allahnya di belakang, tapi dalam ayat ini milik Allahnya didahulukan untuk menunjukkan takhsis, pengkhususan, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, punya Allah, Pak. Kita punya Allah, harta kita punya Allah. Jadi akadnya kita ini bukan akad hak milik, tapi hak guna. Jemaah rahimakumullah. Kita hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Allah mengambil harta kita, mengambil nyawa kita, mengambil hidup kita, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat ladang, Bapak Ibu. Kita punya ladang, kan terserah kita, mau digarap apa, mau ditanamin apa, atau dibiarkan saja ladang itu nggak ditanamin apa-apa. Begitu juga dengan Allah SWT. Kita ini adalah, anggaplah asetnya Allah. Maka Allah punya hak sama kita untuk memperlakukan apa saja sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kita hidup ini, Pak, bukan apa kata kita, tapi apa kata Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan semua urusan itu kembalinya kepada Allah. Ya. Jadi semua urusan hidup ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kata ulama, harusnya ayat ini membuat kita tunduk kepada Allah. Kalau semua perkara itu dipegang oleh Allah, Bapak Ibu, manusia itu kan harusnya tunduk kepada Allah. Ada orang berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas rezeki kita, atas nyawa kita, atas selamat dan tidaknya kita. Pasti ketika dia buat peraturan, mengeluarkan undang-undang, kita akan taat kepada undang-undangnya dia. Harusnya kita lebih taat kepada Allah, karena semua urusan itu ada di tangan Allah. Allah Ta'ala. InsyaAllah pekan depan kita masuk ayat 110, Bapak Ibu. Ini juga masih tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Bahwa umat ini dikatakan umat terbaik ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, insyaallah. Ya. Baik, semoga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.